Banjir bandang dan juga longsor di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat ini menyita perhatian publik. Ya bagaimana enggak? Banyak warga yang terdampak. Gak cuma korban jiwa, tetapi juga harta benda mereka yang hilang. Per 1 Desember 2025, BNPB mengatakan sebanyak 593 korban jiwa dan 468 orang masih hilang. Penjarahan juga tidak bisa dihindarkan. Mereka butuh makan sebelum bantuan logistik itu datang. Bahkan sampai ada bapak-bapak yang mengaku dan meminta maaf karena terpaksa ikut melakukan aksi penjarahan supaya anak-anaknya dan juga keluarganya bisa makan. Sedih ya kita menyaksikan hal seperti ini. Perilaku bapak ini menuai reaksi positif dari netizen. Bahkan netizen justru meminta maaf. Kalau sudah ada bencana besar seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Masih menyalahkan alam tanpa berkaca siapa dalang utama di balik bencana alam ini. Lupa ya kalau kemarin ratusan ribu batang pohon ini numpuk di pantai Parkit di Padang. Itu bisa jadi bukti loh kalau banyaknya pembalakan liar di sana dan efeknya ya bencana alam kayak sekarang ini. Jadi siapa dalangnya? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalistik. Gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera ini menuai sorotan publik. Belum usai derita warga korban banjir yang mencoba sabar, tabah, dan masih berusaha mencari sanak saudara mereka yang hilang, tapi publik ini kembali dikejutkan dengan ratusan ribu gelondongan kayu. Anggota DPR RI Komisi 4 Johan Rosihan ini menyebut kayu gelondongan itu sebagai sinyal kuat kerusakan hutan sekaligus juga gangguan serius pada fungsi hidrologis daerah aliran sungai. Bahkan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan ini menyebut adanya pembukaan kembali izin penebangan hutan oleh Kementerian Kehutanan pada Oktober 2025. Kementerian Kehutanan ya? Halo Bapak yang terhormat Raja Juli Antoni, bisa kali jelasin secepatnya? Jangan harus nunggu Kamis pekan depan lah, terlalu lama itu nyusun narasinya. Terlalu lama mengarang-ngarang alasannya. Menurut Direktur Walhi Aceh Ahmad Salihin, banjir besar yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Aceh ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan yang berlangsung secara sistematis dan dibiarkan. PKS juga mengatakan hal yang senada. Menurut anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PKS, Abdul Hadi, ini penyebab bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut itu bukan hanya dipicu faktor cuaca ekstrim kawan inilah, tetapi juga kerusakan ekologis kronis yang semakin menganga. Sementara ya, kalau dari sisi pemerintah, banjir longsor Sumatera itu terjadi begitu cepat katanya. Dan Pak Tito ini mengakui kalau pemerintah kecolongan. What? Kemarin 1 Desember 2025, Presiden Prabowo ini seharian keliling ke zona bencana di 3 provinsi. Presiden juga perintahkan untuk akses darurat ini dikebut diperbaikinya. Dan sebagian besar rakyat meminta agar bencana alam yang menimpa Aceh, Sumbar, dan Sumut ini sebagai bencana nasional. Hal serupa juga didesak oleh NU, Muhammadiyah, dan juga MUI. Dan pendakwa UAH ini menyampaikan pesan tegas terkait dengan bencana alam ini. Agar elit politik stop dulu atraksinya dan fokus pada kemanusiaan. Bener nih, jangan memanfaatkan momen seperti ini dengan aksi pencitraan. Sok-sok jadi hero yang kesiangan. Menurut kawan inilah gimana nih soal ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.